media sosial itu kan kita emang sekarangnya lagi era digital. Makanya setiap kegiatan sekolah itu dipublikasikan lewat media sosial. Iya, ulasan tapi cuma dikirim 2 kata tapi nggak secara spesifik masalahnya di mana. Pokoknya ribet. Pokoknya ribet. Kan kita nggak tahu ribetnya apa. Iya, ribetnya apa. Iya. Takut. Saya dulu SMP OSIS, Pak. Masuk OSIS ya. Bagian humas lagi. Nah, pas lah. Siapa tahu dari habis dari ini dari itu jadi guru terus jadi wakil bidang humas di sini. Cerita seru dari pojok kelas, tempat semua kisah dimulai. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bangku Belakang. Cerita seru dari pojok kelas, tempat semua kisah dimulai. Nah, balik lagi bersama saya Muhammad Aldo Farezi sebagai host kalian. Dan juga setelah kemarin kita membahas tentang kurikulum bersama dengan Bapak Heru Suswanto, kali ini kita akan membahas peran penting yang banyak orang gak tahu nih kerjanya apa aja. Yang kita tahu tuh cuman kayak foto atau ngupload story dan lain-lain. Ya kalian udah tahu lah apa itu, yaitu humas. Dan kali ini tema kita adalah apa aja sih peran strategis humas dalam membangun citra SMK. Dan telah hadir bersama kita Bapak Randi Rocky Raung SPD. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Nah, gimana Bapak kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya luar biasa, Pak. Luar biasa sekali. Sebelum kita masuk ke topik-topik berat nih, kita tanya-tanya dulu seputar Bapak Randi nih. Bisa sharing dikit gak sih Pak? Gimana Bapak bisa sampai ke wakil kepala bidang humas ini? Dimulai perjalanan tahun 2015. Sebetulnya saya ini guru matematika. Iya. Pas masuk tahun 2015. Kemudian di tahun 2019 itu ada tambahan tugas yaitu sebagai koordinator PKL koordinator PKL ya. praktik kerja lapangan. Nah, setelah dari itu ditunjuk lagi di tahun 2022 untuk jadi koordinator BKK, Bursa Kerja Khusus. Oh iya ya. Itu sama kayak PKL nggak sih Pak? Nah, Bursa Kerja Khusus itu tempat penyaluran lulusan, terserapan lulusan. Oh, berarti setelah lulus. Setelah lulus, nanti misalnya kamu kan kelas 11, kelas 12-nya nanti kamu nanti ada dari perusahaan. Government sini. Jadi kita ya bis lulus tuh langsung ya terima lah, karena Bapak tuh bisa menyalurkan lewat BKK itu ya. Oke. Baik, begitulah ya. Berarti Bapak sebelumnya tuh guru matematika. Guru matematika. Nah, lanjut lagi, dan itu habis koordinator BKK, kemudian di tahun 2023 itu staf humasnya Laras. Kalau tahun iya masuk staf humas ya. Bidang humas kan. Iya. Nah, dulu Bapak itu saya itu staff ya. Humas. Saya masuk tuh 2024 dan Bapak jadi staff ya. Masih staff. Iya, masih staff. Dan sebenarnya itu bermula dari kampung Inggris.
Kampung Inggris yang tadinya bukan sebagai pengelola media sosialnya sekolah, nah itu dipercayakan di sana untuk live streaming kegiatan Kampung Inggris. Dan dari situ pas balik dari Kampung Inggris, nah berlanjut deh sampai sekarang gitu. Dan tahun 2025 di bulan kemarin, bulan September itu berselang gantinya juga kepala sekolah mempercayakan Bapak sebagai kepala wakil bidang humas. Berarti Bapak ini punya latar belakang nggak sih Pak? Kayak misalkan Bapak hobi foto-foto atau apa? Kalau foto-foto sih nggak ada ya? Tapi cuma senang aja. Senang. Ya. Baik, kita langsung masuk aja nih Pak. Pertanyaan pertama. Oke. Kan banyak orang yang salah paham nih terkait dengan humas nih Pak. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, humas itu secara general itu apa yang dimaksud dengan humas gitu Pak? Humas SMK ya? Iya, humas SMK. Ya, jembatan antara sekolah dengan pihak luar, internal sama eksternal. Berarti dengan kata lain nih humas nih menjadi penghubung ya Pak? Iya, penghubung ya. Antara sekolah dengan dunia usaha sama dunia industri. Nah, di ruang lingkup humas nih apa aja sih Pak? Ruang lingkup humas. Nah, yang pertama yaitu tentunya komunikasi eksternal. Internal sekolah ya. Misal informasi dari sekolah itu disampaikan kepada orang tua. Atau informasi yang didapatkan oleh pimpinan harus disampaikan kepada pertama itu kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru kan wali kelas itu baru menyampaikan informasi terkait sekolah yang harusnya ya, yang benar dan tepat gitu. Iya, benar kan. Gitu. Berarti selain penghubung antara orang tua juga penghubung dari atasan ke guru-guru. Benar. Lalu apa aja Pak? Kemudian yang kedua yaitu tentang ini ruang lingkup Pak. Ruang lingkup. Ya, yang mencakup humas. Yang kedua itu yaitu dengan dunia luar, usaha sama dunia industri ya gitu. Jadi kalau di humas itu kan kita ada, boleh didekatin lagi. Nah, kalau di humas itu kita ada apa? Kemarin kita telah menyelesaikan satu program yaitu pelaksanaan PKL. Salah satunya pelaksanaan PKL, kemudian MOU, kerjasama. Kerjasama sama dengan industri, gitu. Mau perusahaan maupun instansi pemerintahan, gitu. Berarti sponsor juga masuk ya Pak? Masuk. Nah kan sebelumnya kan kegiatan kita kemarin kan itu kan ada yang kedatangan dari Match Fiore. Kemarin baru banget nih ya. Mie sedap, Top Kopi. Kemudian Fanbo yang kemarin Fanbo, kan belum lama tuh kegiatannya itu kemarin gitu. Jadi itu juga salah satu dari peran humas ya. Ruang lingkup humas. Setelah itu ada lagi Pak? Ada lagi tentang pengelolaan media sosial yang media sosial ya. Yang saya tahu kan cuman kayak pasti yang upload ini Parandi ini. Jadi pengelolaan media sosial. Kan media sosialnya kita kan itu ada website sekolah, ada Instagram, ada TikTok sama Facebook. Ya. Ada Facebook dan di media sosial itu kan kita emang sekarangnya lagi era digital, makanya setiap kegiatan sekolah itu dipublikasikan lewat media sosial. Salah satunya lewat media sosial gitu. Kemudian tentang manajemen penanganan
masalah. Wah, berarti ada 4 ya Pak? Atau lebih masih ada? Ada 4. Penanganan masalah dulu nih. Penanganan masalah. Jadi bagaimana peran humas itu memberikan informasi untuk supaya misal ada kejadian contohnya tawuran. Wah, itu amit-amit. Kan biasa kita kemarin aja yang baru-baru ini ada informasi SMK PGRI 1 itu ada terlibat tawuran. Nah, kan kita harus memberikan informasi yang valid gitu. Iya. Kita taruh dulu sumbernya dari mana gitu. Nah, sejauh ini untuk penanganan masalah entah itu dari media sosial juga ada gitu, karena kalian boleh lihat di Google Map kalau nggak salah. Google Map itu kan nih ada yang kasih ulasan tentang SMK PGRI 1. Nah, kan contohnya begini. Ada salah satu ulasan cuma dikirim bintang 1. Kita kan aneh ya. Kenapa dikasih bintang 1? Harusnya yang seperti itu ya menginformasikan kepada kita, misalnya keluhan-keluhan seperti apa. Nah, supaya kan secara cepat dan tepat kita tindak lanjuti gitu. Jadi nggak sampai salah informasi gitu. Iya. Gitu. Jadi ada bahasanya apa ya kemarin ya, itu yang terakhir itu. Ini apa? Kayak kotak surat, ulasan. Iya, ulasan, tapi cuma dikirim 2 kata, tapi nggak secara spesifik masalahnya di mana. Iya. Pokoknya ribet. Pokoknya ribet. Kan kita nggak tahu ribetnya apa. Iya, ribetnya apa. Iya. Takutnya di dalam pelayanan sekolah, baik dari usaha maupun kita selaku pimpinan selaku pimpinan ada yang mungkin salah ngomong atau apa. Cuma kan harus lebih spesifik dan jelas gitu supaya kan kita secara tanggap memberikan solusi gitu. Ada lagi Pak? Ya, sejauh ini di peran humas yang Bapak lakukan ya itu. Hanya itu. Berarti pokoknya yang pertama itu tadi membangun kepercayaan sama dari atasan ke bawah. Dudi. Yang pertama sama atasan dan juga guru. Memberikan informasi itu dari sekolah ke orang tua. Yang kedua itu kan PKL tadi. Ya, membangun kepercayaan dengan Dudi gitu. Yang ketiga tadi pengelolaan media sosial, dan yang keempat itu penanganan masalah. Penanganan masalah. Nah, paling saya mau nanya nih Pak, peran penting humas nih dalam membangun citra SMK nih dalam bidang bukan dalam bidang sih, dengan cara apa? Dengan cara apa? Yaitu publikasi. Iya, salah satunya publikasi. Salah satunya. Berarti bikin konten edukatif setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu kita publikasiin. Ya, salah satunya itu. Menurut Bapak nih Pak, sekolah SMK PGRI 1 ini banyak didatangi siswa ini dari media sosial atau hanya dari informasi orang-orang gitu Pak? Nah, tentunya yang kemarin kan sempat waktu itu dibuatkan survei di mana yang masuk di sini kan kita mengadakan event-event yang waktu itu kan ada event futsal. Nah, itu kan yang menjawab itu cuma beberapa orang aja, jadi kecil. Yang paling banyak itu yang masuk ke SMK PGRI 1 itu dari ini mulut ke mulut sama ini media sosial. Kunjungan di website SMK PGRI 1 Jakarta.
Oh, berarti mereka tuh lihat dari website ya? Website sama IG. rating di Google. Oh. Sejauh ini kita itu bintangnya 4,8. Iya. Ya, sejauh ini alhamdulillah. Nah, jadi sempat kita juga nanyain ke pendaftar orang, khususnya orang tua waktu itu datang. Ibu tahu SMK PGRI 1 dari mana? Oh, dari media sosial, gitu, dari Instagram, kegiatan-kegiatan sekolah gitu, sama Google Maps. Ya, Google Maps. Google Maps ya. Google Maps itu ada Review, ada ratingnya. Rating Iya. sekolah. Kalau cari sekolah SMK. Ya, favorit SMK. di Ya. Jakarta Timur. Di atas saya iya, kita. baca apa gitu. Nah, itu. Di era digital nih Pak ya. Ya. Apalagi humas nih kayak yang nggak berhenti lah pegang media sosial. Iya, benar. Ya. Jadi kan kita dikit-dikit HP sosial itu. lihat ini, makanya Bapak tiap hari itu harus ada yang dipantau gitu, Iya, sering dipantau dipantau. gitu. Jadi semua media sosial. Nah, ya. Tantangannya apa sih Pak di era digital ini? Kalau tantangan sih yang pertama, misal informasi atau berita hoax, Berita palsu hoax, ya gitu. iya. Terus misal contoh yang bukan siswa dari SMK PGRI 1 terus ada yang tolong Nuduh-nuduh. iya. Ada yang Nah, nuduh. itu kan kita nggak, kan kita harus itu apa namanya? Gali informasi. cari informasi yang valid, apakah benar itu gitu. Kadang juga yang informasi seperti itu kan Bapak apa ya? Skip bahasanya sekarang. Yang Tidak diladenin karena Oh iya, nggak digubris lah. ya, Ya. gubris. Kemudian kan sekarang kan ya kalau misalnya cerita tentang branding, nah kegiatan-kegiatan sekolah, nah tentunya kan kita ada publikasi tentang dokumentasi dari ya siswa-siswi sini dong. Nah tentunya kan kita harus menunjukkan nih sekolah kita ini Bebas lah dari gitu-gituan. iya. Dari hal-hal negatif. Yang kedua kan kesiswaan juga sudah ada programnya. Kalau misalnya di sekolah kita kan rambutnya rapi, kalau bisa. Nah itu tuh kalau misal kita dokumentasi masih ada kelihatan yang rambut panjang. Iya. Gitu. Waduh, rambut saya nih. Nggak apa lah. Nanti minggu depan saya cukur. Gitu. Jadi kan kita ningkatin branding sekolah kan salah satunya ya dokumentasi gitu. Udah. Itu juga berikutnya tentang sangkut pautin sama potensi. Potensi siswa. Jadi gini, Bapak sering masukin siswa itu ke tempat-tempat PKL. Nah, tentunya dari pihak perusahaan kan butuh nih siswa yang ya kompeten sesuai dengan bidangnya dong. Iya pasti dong. Perusahaan nggak mau kayak ya masa orang nggak punya kompetensi masukin. Nah, tentunya kan kalau misalnya kita masukin siswa di tempat PKL kan kompetensi yang sesuai dengan contoh AP kan setidaknya kan dia bisa Excel rumus lah gitu. Ya. Nah, sementara di kita itu sebenarnya masih itu salah satu tantangan juga gimana caranya sekolah tentunya kurikulum juga menghandle ya. Kurikulum yang relevan sama kebutuhan industri. Kebutuhan industri. Jadi kan kita itu harus itu tadi mengikuti perkembangan zaman juga. Nah, iya. Jadi kurikulum itu harus relevan sama kebutuhan industri gitu. Supaya apa yang dipelajari dari sekolah, nah itu bakal diterapin di dunia kerja. Iya gitu. Nah, berarti tadi dengan kompetensi nih Pak ya. Nah, berarti USK ini penting banget ya. Penting banget. Gitu. Dengan mengundang orang luar, kita diuji siswa-siswi di SMK ini. Kan bisa terlihat siapa yang kan ada beberapa poin yang dikasih itu Bapak sudah pernah lihat penilaiannya kan sesuai dengan bidangnya. Jadi
ya dari berapa belas poin itu terus nggak ada beberapa yang nggak kompeten ya Sulit juga. iya gitu kan takutnya era zaman sekarang kan kalau misalnya kita ngelamar kerja gitu Iya. ngelamar kerja terus suruh lampirin sertifikat kompetensinya Itu kadang ada, Pak. ada itu kan kemarin itu sebenarnya sudah ada yang masuk sertifikat dari P3 itu perusahaan yang dulunya kan kita itu P1 sertifikat BNSP P1 ada P1 P2 P3 kalau P1 itu dengan Tapi tiga-tiganya mencangkup perusahaan. ya kompetensi. Nah makanya Bapak bilang yang sebenarnya informasi yang di lapangan kan sering bilang ya udah naikin kompetensi kalian gitu loh. Iya. Karena kan kalau misalnya ada mau rekrutmen kan enak. Yang nggak dipersulit nih. Iya, kompetensi sesuai dengan kompetensi aja gitu. Karena orang yang Rekrut juga kan pasti lihat iya baru kalau misalnya wawancara aja, contohnya kecil aja. Kalau misalnya udah wawancara terus dia nggak bisa ngomong, sementara kan kita belajar apa public speaking juga public di sini speaking, ya. Ya kompetensi kalian yang di sini ya udah Kembangin lagi. Nah, kembangin lagi gitu. Biar perusahaan dari luar tuh nggak pusing gitu ngambilnya. Dan kita juga enak gitu, dapat kerja langsung. Dapat kerja langsung gitu. Lalu ini Pak, tadi balik lagi ke tantangan nih Pak. Iya, tantangan. Pasti kayak ya tadi yang dijelaskan pasti ada hoax, berita yang nuduh ke SMK. Nah, gimana sih Pak cara mastiin biar berita itu disaring dengan baik dan menjadi sesuatu hal yang positif terhadap SMK lagi? SMK kita, Iya. SMK kita. Nah, kalau kemarin yang kita lakukan itu ya udah kita cari informasi yang valid dulu ya. Kita koordinasi dulu dengan seperti contoh ini ada anak SMK PGRI 1 yang Misal tawuran. Misalnya tawuran kayak gitu. Nah, kan kita tawuran dengan sekolah mana? Tawuran sama sekolah mana? Nah, kita komunikasi sama pihak sana. Yang waktu itu gitu? Ada yang dulu dulu. Kita bercerita dulu. Tapi sampai nggak sampai jadi bentrok itu. Cuma yang dari sebenarnya balik lagi ke koordinasi gitu, mencari informasi yang valid gitu. Berarti komunikasi dengan pihak sekolah lain juga iya, penting ya Pak? Iya, Pak? makanya komunikasikan dengan pihak luar gitu tadi. Lalu Pak nih, peran humas kan tadi kita berbicara soal PKL nih. Soalnya Bapak nih dari humas tidak luput dari PKL. Ya, PKL. Nah, peran humas nih buat ngejalin kerjasama sama pihak luar, perusahaan luar tuh kayak gimana sih Pak? Nah, kalau kita kan emang dari 2019 itu kan kita udah punya beberapa perusahaan yang kerjasama. Sebelumnya kita kan kerjasama. Berarti relasinya sudah dibilang cukup banyak lah ya. Iya, relasinya banyak gitu. Makanya dari kadang yang nerima perusahaan dari SMK mana? SMK PGRI 1. Oke. Berarti sebelum-sebelumnya emang udah dibangun relasinya. Bangun relasinya sama mereka. Tapi kalau misalnya kita kurang untuk penempatan siswa-siswi, tetap lagi dari kami dari humas itu tetap nyari kerjasamanya lagi dengan pihak, kan banyak perusahaan sekarang. Gitu. Ya berarti perusahaan yang dengan Bapak menjabat ya sebagai wakil kepala bidang humas, itu tuh bisa nambah relasi lagi nggak sih? Nah, bisa. Dengan cara apa nih Pak? Ya, misal, contohnya seperti apa? Dengan misal Bapak ngajuin proposal kah atau? Ya seperti apa? Seperti itu. Iya. Misal dengan perusahaan tentunya A. Begini, kalau di humas biasa kalau Bapak ngajuin kerjasama, tentunya Bapak koordinasi sama kajur. Karena kan
kita mau ngasih apa namanya kerjasama itu kan ini kan kita punya empat jurusan ya di sini. 4 jurusan. Tentunya kan mereka pengen lihat apa aja sih yang profil ya, kompetensi apa aja sih yang diajarin di misalnya di manajemen perkantoran, di akuntansi, di DKP maupun di bisnis digital. Jadi masing-masing dari keajar itu kan mereka yang lebih paham tentang jurusannya masing-masing kan. Jadi profil dari mereka itu bapak-bapak ke perusahaan. Jadi kayak menawarkan. Iya, menawarkan kepada oh ini di apa kok begini gitu. Ya, lalu bentuk kerjasamanya nih apa aja sih Pak? Selain PKL tadi yang kita sudah bahas tadi. Bentuk kerjasamanya bukan saya tentang PKL, tapi ada guru tamu. Guru tamu, boleh jelaskan Pak? Guru tamu itu sama kayak model kemarin. Kalian kan ada dari ini PPL, bukan? Bukan. Oh, bukan. Yang ini kayak kelas industri. Yang kemarin ngisi materi. Iya, ngisi materi. Public speaking, digital marketing gitu. Berarti itu juga dari perusahaan lain ya Pak? Berarti bisa kerja sama dari perusahaan gitu. Mengisi guru tamu di sini. Jadi memberikan materi dari perusahaan ke siswa ya. Gimana sih dunia kerja itu berjalan gitu. Seenggaknya kita nggak terlalu gitu. Abu-abu lah ya terhadap dunia kerja. PKL, guru tamu kerjasamanya terus rekrutmen sama sponsor mungkin? Iya sponsor juga. Iya sponsor sama sponsor. Lalu gimana sih Pak cara mastiin biar kerjasama ini tuh berdampak nyata buat siswa? Mastiin ya. Kan kita emang kalau misalnya MOU ini kan ada bukan surat bukti fisiknya. Ya, bukti fisik. Bukti fisiknya di situ jelas misalnya dari pihak pertama kita selaku SMK PGRI 1 ini mengalami kerjasama apa aja. Ya. Di situ poin-poinnya kita taruh. Kalau misalnya pihak yang kedua menyetujui ya udah kita kesepakatan di atas materai. Ya. Gitu. Oke, kita throwback lagi ke digital. Iya. Nah, gimana sih Pak cara Bapak sebagai wakil kepala bidang humas dalam mengelola media sosial sekolah? Dalam mengelola media sosial sekolah untuk saat ini kan kita di SMK PGRI 1 ada ekstra kurikuler ini mading jurnalistik. Jadi dibantu sama mereka kan contohnya kegiatan kemarin classmate kan ada dokumentasi foto maupun video. Nah, berarti humas juga kerjasama nih Pak sama ya, ekstrakurikuler di sini. Iya dong sama pembina-pembina yang ada di ekstrakurikuler. Karena kan ada sebagian yang nggak bisa ke cover kan bisa dari mading. Nah mereka tinggal kalau misalnya itu publikasi tinggal collab sama SMK PGRI 1 Jakarta. Ya. Berarti nah file-filenya itu dipegang Bapak atau mereka? Nah untuk sementara ini mereka megang. Mereka kan biasa ngasih dalam bentuk drive ya. Ya. Link drive. Nah kan gitu kapan saja kita bisa akses gitu. Iya. Sama mereka. Sama-sama menguntungkan. Iya, kan mereka juga publikasi juga. Oh, di sekolah kita ada mading jurnalistik loh. Iya. Gitu. Kerjanya apa aja? Nah, ini dokumentasi. Bukan cuma berita juga kan bisa masuk di bagian jurnalistik gitu. Iya. Gitu. Nah, prinsip apa sih Pak yang harus dijaga dalam publikasi sekolah ini? Ya, prinsip apa yang harus dijaga dalam publikasi sekolah? Misal prinsip Bapak gak ngasih berita hoax selalu. Oh iya, kepercayaan. Iya, kepercayaan. Informasi yang jelas. Informasi yang valid dari sekolah. Nah, itu. Berarti prinsipnya pasti dipegang. Iya, pasti. Bukan berita bohongan yang kita informasikan ke siswa dan orang-orang luar. Iya, kan di media sosial kan itu mencakup seluruh orang ya, semua orang. Jadi apa yang mereka
lihat di media sosialnya SMK PGRI 1 itu tuh benar itu kegiatannya. Enggak diadain, enggak diedit, enggak di apa gitu. Nah, kalau buat siswa nih Pak, siswa ini menurut Bapak nih terlibat penting nggak buat kehumasan? Oh, penting dong. Penting banget. Penting banget. Kalau misalnya audiensnya yang kita publikasikan apa yang ditampilin dari sekolah gitu. Kalau nggak ada mereka kan dia dibantu sama mereka. Kemarin kita ngadain kuis kan siswa. Iya, kuis tuh. Iya kan? Saya sempat ditawarin tuh Pak. Cuman enggak ada. Enggak dulu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak. Gimana cara humas mastiin pelayanan tuh terhadap orang tua ya, pelayanan terhadap orang tua itu tetap bisa berjalan efektif gitu? Informasi tentunya kan biasa. Iya, pelayanan informasi. Pelayanan informasi dari kepala sekolah menginstruksikan ke tata usaha. Nah dari situ dibuatlah surat informasi edaran dan itu kita informasikan itu kepada orang tua. Tentunya informasi yang valid ya. Iya, Pak. Gitu. Terkait dengan informasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, terkait dengan pembayaran juga gitu. Jadi itulah bisa pertama ada yang lewat wali kelas, ada juga yang kita langsung. Kita punya grup kok sama orang tua, makanya komunikasi antara sekolah dengan orang tua itu tidak putus. Saya mau nanya nih Pak, mungkin saya nanya ini sesuatu yang nggak mungkin di era sekarang, tapi semisal ada orang tua yang tidak punya handphone, media sosial, itu cara menginformasikannya tuh kayak gimana Pak? Nah, yang tidak punya handphone, ini kemarin sudah Bapak sampaikan kepada pimpinan juga nih Pak, informasi ada beberapa di grup ini bahwa orang tuanya tidak punya handphone, tapi anaknya punya. Buktinya kan ulangan kemarin ikut semua kan? Iya. Ulangan kan kita digital. Nah artinya kalau misalkan informasi tidak langsung kepada orang tua, kita informasi kepada anak tersebut karena orang tua juga sudah berpesan kepada kita, Pak, kalau misalnya ada informasi-informasi sekolah, kan saya misalnya HP-nya ini rusak, nggak ada yang nggak punya HP, Bapak tolong informasikan kepada anak saya. Ya. Lalu Bapak punya pesan nggak buat masyarakat nih, biar informasi itu berjalan dengan baik? Buat siapa? Buat masyarakat. Buat masyarakat. Mau SMK, mau SMK PGRI ya, mau siswa-siswinya ataupun orang tuanya. Lihatlah kegiatan yang ada di SMK PGRI 1, jangan lupa daftarkan dirinya di sini. Anak-anaknya di sini. Ya. Lalu apa sih Pak harapan Bapak ke depannya terhadap humas SMK PGRI 1 Jakarta? Harapannya sih semoga SMK PGRI 1 lebih berkembang. Kegiatan-kegiatannya lebih banyak dan dipublikasikan secara cepat ya. Cepat ya gitu. Karena serba cepat. Iya. Ya Bapak pengennya sih ke depannya itu untuk media sosialnya itu bisa kegiatan selesai ada informasi kita lewat media sosial gitu. Ya, gitu. Mungkin terakhir apa ya? Pesan untuk siswa agar ikut menjaga nama baik sekolah. Nah, ini menarik nih. Pesan untuk siswa-siswi yang ada di SMK PGRI 1 Jakarta. Buat saya nih. Iya dong. Gitu. Yang pertama, jangan menyebarkan informasi-informasi yang menurut kalian itu belum tentu benar. Ya kan? Ya, karena kan sekarang era digitalnya, kita update status WhatsApp aja, ya kan? Ya. Langsung bukan cuma kita itu yang itu, ada juga sekolah-sekolah dari luar, teman kita gitu. Kan bisa saja diterusin sama teman-teman gitu. Yang pertama itu ya, jangan menyebarkan informasi nggak benar lah, nggak benar dari SMK PGRI 1 Jakarta.
Yang kedua, kembali lagi ke peningkatan kompetensi masing-masing jurusan itu ya. lebih ke kesadaran diri juga Pak ya. Iya kan lulus dari sini saya mau jadi apa sih? Harapannya Saya mau jadi apa? Ya tentunya ya udah di bagian-bagian bidangnya kompetensinya ditingkatin supaya nanti kan kita ada rekrutmen di sini sesuai dengan bidang ya cepat diterima gitu. Nah, gitu. Baik. Kemudian yang terakhir, yang pertama tentang berita hoax, terus kompetensi. Yang terakhir yaitu kalau misalnya ada informasi yang masih keliru, mohon untuk dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Jangan apa-apa langsung disebarluaskan. Contohnya misalnya di ulasan. Takutnya bintang 1. Bisa saja kalian yang tidak mendapatkan informasi yang pasti terus langsung seperti itu gitu. Kan itu merusak citra sekolah juga kan gitu. Kalau satu orang komen bintang 1 mah langsung turun bintang. Iya, berpengaruh sekali. Iya, ya kan sama aja contohnya aja misalnya ojek online. Iya. Iya kan? Iya, ojek online. Bintang 1 ada bintang 5, kalau misalnya orang kasih bintang 1 kan ya begitu, takutnya penurunan itu. Nah, makanya untuk informasi yang belum pasti atau misalnya informasi yang belum valid, tolong ditanyakan langsung kepada kami selaku humas. Ya, gitu. Ada nomor humas. Berapa tuh Pak? Nomor humas itu sudah ada di website. Di website. Udah di website? Iya. Kita upgrade kita. Jadi untuk informasi supaya lebih cepat bisa menanyakan langsung di nomor humas. Gitu. Ada di website SMK PGRI 1. Teman-teman yang pengen informasi lebih lanjut nih terkait SMK PGRI bisa langsung ke website. Mau nanya PKL, mau nanya jumlah siswa boleh, mau nanya jurusan apa aja yang ada di SMK PGRI 1 boleh, nanya kegiatan apa saja aja. Program keunggulan gitu. Ya, apa aja yang ada di SMK PGRI 1 boleh komunikasikan ke nomor tersebut. Ya. Gitu. Baik, mungkin pertanyaan yang saya ajukan sampai situ aja Pak. Mungkin Bapak punya pertanyaan buat saya? Pertanyaan? Ya kan? Kayak Pak Heru kemarin? Nah, pertanyaannya Bapak itu kenapa Aldo bisa komunikasinya bisa sebagus ini untuk jadi host? Kan Aldo jurusan perkantoran ya. Ya ini, dong. Kasih berat, dong. Ini berat. Karena waduh, ini ke personal sih. Emang boleh diceritain nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kan kita pendengar kan mau tahu juga. Jadi dulu saya tuh masuk ke dalam suatu majelis kayak ngaji gitu. Majelis ngaji. Di situ saya tuh waktu umur kelas 1 SMP tuh umur berapa? 13 ya? 13. Ya, di umur 13 itu saya udah gabung sama orang-orang yang SMK, kuliah. Pokoknya komunikasi sama yang lebih tua. Ya. Karena yang seumuran saya tuh cuman 2 atau 3 orang gitu. Gak banyak lah. Nah, di situ saya masuk majelis gitu ngobrol-ngobrol, dan di kelas 2 itu saya langsung ditunjuk jadi ketua majelisnya. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi di situ tuh saya banyak komunikasi sama atasan majelis, terus ngasih informasi ke teman-teman majelis. Jadi lebih banyak ngobrol sama orang banyak lah. Nah, itu makanya dari sosialisasi gitu. Organisasi sih. Ya. Organisasi sangat berpengaruh. Terus juga saya dulu SMP OSIS Pak. OSIS ya. Bagian humas lagi. Nah, pas lah. Siapa tahu habis dari ini
Dari itu jadi guru terus jadi wakil bidang humas di sini. Bisa jadi. Bisa jadi sih. Iya. Paling cuma itu aja. Itu aja. Ada lagi? Udah aja. paling itu Cukupin aja. Ya. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman. Kalau humas itu bukan cuma jepret-jepret foto doang. Ya. Humas itu berpengaruh. Yang tadi sangat penting ya Pak, PKL, hubungan keluar, terus penanganan masalah itu banyak banget lah. Jadi intinya iya media sosial, website, wah banyak sekali. Mungkin saya kalau jadi Pak Randi puyeng juga. Nah, mungkin rangkumannya cukup segitu aja. Terima kasih kepada Bapak Randi sudah meluangkan waktu di podcast kita kali ini. Saya Muhammad Aldo Farezi. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Bangku Belakang. Belajar nggak harus dari depan. Kadang ide terbaik datang dari bangku belakang. Sampai jumpa. Cerita seru dari pojok kelas tempat semua kisah dimulai.